Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Muhammad Izi di sini. Nah, hari ini Bapak akan membahas materi tentang dimensi 3, yaitu tentang indikatornya adalah jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis ya, Bapak Muhammad Izi MPD dari SMA Negeri 1 Jakarta. Oke, selamat datang di kelas matematika. Ini KD kita. Sekarang kita masuk ke yang kedua, mendeskripsikan jarak antara titik ke garis dan menentukan jarak antara titik ke garis ya. Sekarang kita materinya kita pahami dulu ya. Pengertian jarak titik ke garis. Nah, ini misalkan ada titik A dan ada garis G ya, ada titik A dan garis G. Nah, bagaimana cara mengukur jarak A terhadap garis G ini? Itu. Ya. Untuk mengukurnya kita harus memproyeksikan A ini harus tegak lurus dengan garis G. Nah, digambarkan AB ini adalah tegak lurus dengan garis G, maka jarak dari A ke garis G adalah segmen garis AB atau ruas garis AB. Ingat ruas garis ya, jangan garis, kalau garis itu diperpanjang. Jadi inilah segmen garis AB. Gitu. Oke, nah prosedurnya gimana sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya seperti ini. Ya, jadi kamu harus menentukan segitiga ya, segitiga dari titik A dengan garis G. Nah, ini digambarkan seperti garis segitiga ACD, di mana tingginya itu atau jaraknya itu adalah AB yang kita akan cari. Ya, seperti ini. Jadi yang pertama hubungkan dari A ke C dan A ke D, terbentuk segitiga ACD. Nah, untuk mencari AB ini kita lihat dulu ya, tergantung jenis segitiganya. Kalau segitiga yang pertama, jika segitiganya sama kaki. Nah, kalau sama kaki artinya AB ini membagi dua sama panjang ya. Jadi BC sama BD ini sama, karena sama kaki. Sama sisi juga berlaku ya. Jadi AB-nya ini membagi dua sisi sama panjang. Itu namanya kalau segitiga sama kaki. Nah, gimana kalau segitiga siku-siku? Nah, kalau segitiga siku-siku kita menggunakan aturan luas. Luas segitiga ACD sama dengan luas segitiga ACD, pokoknya sama. Tapi tingginya yang berbeda ya. Jika tingginya adalah AC, maka alasnya AD. Jika tingginya adalah AB, maka alasnya CD. Maka diperolehlah rumus seperti ini. Oke, yang ketiga jika sembarang. Nah, kalau sembarang ini kita harus memisalkan. Kalau misalkan AB, CB-nya ini X, berarti sininya adalah AB, Y itu adalah CD dikurang X ya. Ini harus dimisalkan. Oke, itu kalau sembarang. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, kalau contoh soal Bapak mau di pen aja. Oke, setelah memahami tadi kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soal seperti ini. Ini adalah contoh soal dari jarak titik ke garis ya. Nah, diketahui kubus ABCDFGH panjang rusuk 3 akar 5. Jarak titik E ke HB ya. Kita gambarkan dulu. Seperti biasa kita harus menggambarkan kubusnya. Oke, kebetulan ya. Gambarkan kubusnya. Oke, seperti ini ya. Kita gambarkan kubusnya. Sorry. Nah, seperti ini kita hubungkan semua titik-titiknya. Lalu kita tuliskan hurufnya A, B, C, D, dan E, F, G, H. Oke, seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana panjang rusuknya adalah 3 akar 5. Karena ini kubus berarti semuanya sama. Yang ditanya adalah titik E ke garis BH, HB ya. E ke garis HB ini. Nah, kalian harus menentukan dulu segitiga EHB ini segitiga apa gitu. Ya. Apakah sembarang, apakah sama kaki, apakah siku-siku gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini adalah segitiga siku-siku. Ya, karena HE ini siku-siku terhadap bidang ABFE. Karena EB ini pada bidang ABFE, maka HE siku-siku ya. Jadi ini segitiga siku-siku di sini ya. Ya, saya gambarkan nih biar lebih enak visualnya. Seperti ini ya. Jadi yang di atas ini adalah H, ini adalah E, ini adalah B. Gitu ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas EB ini namanya diagonal sisi. Ya. Jadi ini besarnya adalah rusuk akar 2.
Jadi EB itu sama dengan diagonal sisi, Bapak tulis lagi, diagonal sisi, atau diagonal bidang ya. Besarnya adalah R akar 2. Karena rusuknya 3 akar 5, berarti EB-nya adalah 3 akar 5 kali akar 2, atau 3 akar 10. Oke, bisa dipahami ya. Sedangkan HB ini adalah diagonal ruang, yang besarnya adalah rusuk akar 3. Karena adalah rusuk akar 3. Maka diperolehlah 3 akar 15. Oke? Gitu. Nah, EH-nya ini adalah rusuk, berarti 3 akar 5. Nah, karena yang ditanya adalah jarak E ke HB, maka kita harus proyeksikan nih, tegak lurus ya, harus tegak lurus. Seperti ini. Nah, ini tegak lurus di sini, anak-anak. Ya, karena EHB ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa peroleh pakai aturan luas ya. Tadi kalau segitiga siku-siku menggunakan aturan luas. Maka luas segitiga EHB sama juga luas segitiga EHB ya. Harus sama, jadi sama-sama. Kalau tingginya HE, maka alasnya HB, EBE. Maka ini setengah kali HE kali EB sama dengan setengah. Sekarang kalau tingginya EP, misalkan di titik P ya, berarti EP dikali HB gitu. Sama ya. Jadi alas kali tinggi, ya alas kali tinggi, alas kali tinggi gitu ya. Jadi coret nih. Maka diperoleh HE-nya berapa? 3 akar 5 dikali EB-nya 3 akar 10 sama dengan EP-nya adalah EP tingginya ya dikali HB. HB-nya itu adalah 3 akar 15. Oke, ini kita bisa coret ya, ini habis. Ini tinggal akar 3. Jadi akar 15 sebagai akar 5 itu tinggal akar 3 ya. Jadi ini akar 3-nya Bapak tulisin aja ya. Jadi akar 3. Jadi tinggal EP-nya itu sama dengan 3 akar 10 dibagi akar 3. Kita rasionalkan dikali akar 3 dikali akar 3, maka diperoleh EP-nya itu adalah 3, jadi akar 30. Gitu ya. Akar 3 kali akar 3 itu 3, 3-nya nanti dicoret. Jadi akar 30. Maka diperoleh adalah yang C. Seperti ini ya. Ini adalah contoh yang pertama. Jadi intinya kalian harus menggambarkan dulu segitiga yang ditanya. EHB ini siku-siku, berarti rumusnya yang aturan luas. Kalau sembarang, nanti beda lagi. Ya, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah diketahui kubus K elemen OPQR. Oke, kita gambarkan dulu seperti biasa. Kita gambarkan ya kubusnya ya. Kubusnya seperti biasa. Nah, kalau kalian tidak pakai ini menggunakan komputer, kalian harus menggambar dengan penggaris ya, biar lurus. Biar gambarnya bagus. Oke, kita kasih nama lagi. K, L, M, N, O, P, Q, R. Gitu ya. Dimana rusuknya 12. Ini 12 semua. Titik X terletak pada pertengahan OR. Jadi di sini ada X nih, ada OR, di sini X. Ya, X. Yang ditanya X ke KQ. X ke KQ. Kita gambarkan KQ ya. Nah, ini gambarnya segitiga apa, nak? Jadi teman-teman harus tahu dulu, oh ini segitiga apa gitu. Oh, ini segitiga apa. Nah, kita gambarkan dulu ya segitiganya ya. Di sini berarti X. Di sini berarti K. Di sini berarti Q. Gitu. Yang ditanya adalah X ke KQ. Berarti yang ditanya ini. Ini. Ya, X ke KQ. Dimana ini harus tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Ini simbolin ya. Ini misalkan titik apa nih? A aja ya. Kan A belum ada ya. K elemen OPQ berarti sini A. Nah, sekarang kita ingin mencari XA ini. Kita harus menentukan dulu segitiga ini sembarang apa siku-siku sama kaki ya. Kalau siku-siku nggak mungkin. Sekarang kita lihat tinggal apakah sama kaki atau sembarang. Kita cari KX sama QR. Nah, kita hitung ya. Ini kalau dilihat di gambar ini segitiga sama kaki ya anak-anak. Tetapi kita hitung aja. Kita tahu RX ini adalah 6. XO ini adalah 6 juga. KO ini
12, RO juga 12. Nah, berarti ini sama ya, sama kaki berarti ini ya. Sekarang kita hitung aja. Berarti KX itu sama dengan KQX. Nah, ini mana kita hitungnya? Ya udah kita pakai segitiga salah satu aja ya. Berarti sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka diperolehlah akar dari 144 ditambah 36. Akar dari 180. Atau 6 akar 5. 36 kali 5 ya. Berarti ini 6 akar 5. Ini 6 akar 5. KQ adalah diagonal ruang. Berarti KQ ini adalah 12 akar 3. Ya. Nah, sekarang udah dapet nih. Semuanya sudah lengkap. Karena ini dia segitiga sama kaki, maka ini membagi 2 sama panjang ya. Berarti ini adalah 6 akar 3. Nah, ini juga 6 akar 3 dong. Nah, berarti kita bisa mencari KA. XA ini dengan segitiga siku-siku. XA sama dengan mau pakai yang K atau mau pakai yang Q. Terserah ya, mau pakai Q aja ya. Jadi akar dari, soalnya sama. 6 akar 5 kuadrat dikurang 6 akar 3 kuadrat. Gitu ya. Kita hitung 180 dikurang 36 kali 3, berarti 108. Berarti ini adalah akar dari 72. Sehingga jawabannya adalah 6 akar 2. Berarti ini adalah yang 6 akar 2 yang D. Gitu ya. Ini adalah pembahasan dari jarak titik ke garis. Titik ke garis. Makanya kalian harus tahu segitiganya dulu, terus mencari jaraknya apa. Karena beda segitiga itu beda rumus ya. Jadi kalian harus bisa memahaminya. Jangan bingung. Jangan bingung. Sekarang balok ya. Tadi kubus sudah, sekarang balok saja. Sekarang balok. Dipahami lagi langkah-langkahnya ya. Kalian pokoknya intinya sama. Mau kubus, mau balok, mau limas, mau prisma. Itu intinya sama. Kalian harus menggambarkan segitiganya dulu. Gitu. Sekarang soal seperti ini. Pada balok ABCDEFGH, rusuk AB, oke kita gambar dulu ya biar lebih enak. Oh, AB-nya lebih panjang, berarti seperti ini aja. Oke. Di balok ya. Ingat kalian kalau tidak menggunakan komputer harus menggunakan penggaris biar lebih rapi. Oke, seperti ini. Kita kasih nama, seperti biasa namanya itu dari alas dulu. A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Ini 5, ini 3, ini 4. Ini G ya, bukan G. Jarak dari G ke EC. Nah, EC mana EC? EC itu ini. Ganti warna aja biar lebih enak kelihatannya. Ini EC, ini G. Jadi segitiganya segitiga apa ini? Tuh, kelihatan ya? Segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di G. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita, karena ini bukan kubus, jadi ini nggak bisa langsung ini rusuk akar 3 ya. Jadi kita harus cari dulu. EG kita cari, EC kita cari. Nah, untuk mencari EG, EG itu lihat segitiga EHG. EH itu berapa? EH itu adalah 3. HG itu berapa? HG itu 5. Gitu ya. Jadi EG itu kita bisa cari dari 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti adalah 9 tambah 25 ya. 9 tambah 25 berarti akar 34. Nggak usah diapa-apain, udah akar 34. Karena ini nggak bisa diapa-apain. Lanjut, kita masuk ke EC. Kita lihat EC. EC itu segitiga apa? Untuk mencari EC, itu kita segitiganya bisa menggunakan ini. EG sama GC ya. Berarti EC itu sama dengan akar dari EG-nya ini kita udah punya ya. Akar dari 34, berarti ini akar 34 kuadrat. Ditambah GC. GC itu 4 kuadrat. 4 kuadrat. Maka diperolehlah EC sama dengan 34 tambah 16. Akar 3, berarti nggak usah pakai akar lagi ya. 34 tambah 16, berarti sama dengan akar 50 atau 5 akar 2. Oke, kita sudah dapat EC dan EG. Kita gambarkan sekarang segitiganya. Karena sudah lengkap ya. Kita gambarkan segitiganya. Kita gambarkan segitiganya seperti ini ya. Kita rotate dulu biar sama. Berarti rotate ke sini ya.
ke sama aja, ke sini boleh 2 kali. Harus seperti 180 ya. Nah, seperti ini. Ini sama ya, udah sama. Berarti ini E-nya, ini J-nya, ini C-nya, ini siku-sikunya di sini. Nah, EG kita udah punya akar 34. GC kita udah GC udah punya 4 dan EC juga udah punya 5 akar 2. Yang ditanya itu udah jarak dari J ke EC, berarti jarak ini siku-siku ya, harus siku-siku. Nah, ini di sini. Ini harus siku-siku juga, jadi jarak pada itu harus tegak lurus. Oke, kita kasih titik apa? Titik P ya, belum ada titik P. Jadi kita tanya adalah GP. Kalau segitiga siku-siku, tadi luas, pakai aturan luas yang cari jaraknya. Jadi kalau langsung aja ya, setengah EG dikali GC, gitu ya, alas kali tinggi, sama dengan setengah alasnya EC, tingginya GP, EC kali GP. Sekarang kita setengahnya kita coret, tinggal EG-nya berapa? Akar 34 dikali GC 4 sama dengan EC 5 akar 2 dikali GP. Oke, ini akar 2 habis, ini akar 17 ya. Gitu. Berarti GP adalah 4/5 akar 17. 4/5 akar 17. Ada nggak 4/5 akar 17? 4/5 akar 17. Oke, ada yang B ya. Nah, ini seperti ini. Intinya kalian harus tahu dulu segitiganya yang ini. Nah, kita harus cari ini. EG-nya belum tahu, kita cari dulu. EC-nya belum tahu, kita cari dulu. Mungkin kalau pada kubus gampang ya. Tinggal nih R akar 2, nih R akar 3. Tapi kalau pada balok harus mencari dulu. Oke, itu bisa dipahami ya. Oke, ini adalah jarak titik ke garis. Oke, kita contoh terakhir ya. Satu contoh lagi biar mungkin yang limas. Nah, kita akan contoh yang limas. Biar kalian beda-beda, jadi bisa limas ada nggak ya? Limas harusnya sih ada. Oke. Oke, kita masuk ke limas ya. Ini contoh yang limas. Terserah mau limas segitiga, limas segi 4. Ini adalah limasnya limas segi 3. Oke. Beraturan. Diketahui limas ABCD pada gambar tersebut merupakan limas segitiga beraturan. Jarak A ke garis BE. Yang ditanya adalah A ke garis BE ini. Ya, jadi segitiganya adalah ABE ya. A ke BE. Gitu. Jadi segitiganya adalah ABE. Nah, ini segitiga apa nih ABE? Kalau dilihat gambar nggak mungkin siku-siku, nggak mungkin. Kalau sembarang bisa jadi, kalau sama kaki bisa jadi ya. Kita cari aja dulu. Sekarang kita bisa cari BE. Ini 12, ini berarti juga 6 sama 6 ya, beraturan. Jadi sama, ini 6 sama 6. Berarti kita bisa cari dong BE-nya berapa. BE-nya itu adalah 12 kuadrat, kita cari BE ya. BE sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Jadi akar dari 144 dikurang 36 ya, dikurang 36. Maka ini adalah 108. Akar 108 berarti 36, berarti 6 akar 3 gitu ya. Nah, ini kita dapat nih BE. Jadi segitiganya Bapak gambarkan seperti ini. A, B, E. Gitu. Ini AB ini 6 akar 2. Sekarang ini juga AD-nya juga 6 akar 2 ya. Kita nyari AE. Kalau AE itu adalah akar dari 6 akar 2 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. Berarti adalah akar 72 dikurang 36. Berarti jawabannya adalah akar 36, 6 ya. Nah, AE-nya adalah 6. EG-nya adalah, EB-nya adalah, tadi udah dapat
6 akar 3. Apakah ini siku-siku? Iya, siku-siku ya ternyata ya. Siku-siku di A ternyata. Gambaran ini harusnya siku-siku nih. Ulang kali ya. Ini siku-siku di sini. Maka untuk mencari A ke garis BE adalah pakai aturan luas. Ini harus pakai aturan luas. Maka 6 akar 2 dikali 6 sama dengan X dikali 6 akar 3. Gitu ya, dicoret. Jadi X itu sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Atau jawabannya adalah 2 akar 6. B. Ya. Kenapa Bapak tahu siku-siku? Anu lihat dari gambar enggak ya? Ternyata setelah dihitung, rusuknya ini adalah Pitagoras. Ya, jadi ini 72, ini 36, ini 108. Ya. Tuh, kalau ini tambah ini sama dengan ini kan, jadi adalah Pitagoras. Tapi gimana Pak kalau kita nggak nganggap itu siku-siku? Nah, kalau kamu nggak tahu ini siku-siku, kamu bisa mencari pakai titik berat segitiga. Jadi kamu, ini adalah di tengah-tengah nih. Yang ini 2/3, yang ini 1/3. Jadi, misalkan di titik P ya, di tengah-tengah ya, berarti BP-nya itu adalah 2/3 dari 6 akar 3, ini 4 akar 3, ini adalah 2 akar 3. Berarti kalau mau cari AP, kita pakai segitiga 6 kuadrat dikurang 2 akar 3 kuadrat, boleh. Ini kita hitung ya. Berarti 36 dikurang 12. Berarti 24. Akar 24 berarti 2 akar 6. Atau kamu pakai segitiga yang ini. Ini boleh. Atau akar dari 6 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 3 kuadrat. 72 dikurang berapa nih? 16 kali 3, 48. Berarti 24 juga ya. Berarti 2 akar 6. Serah kalian ya mau pakai yang mana. Bisa pakai siku-siku, bisa pakai yang titik berat. Itu. Tapi saran saya pakai yang segitiga siku-siku ya. Karena titik berat kalian di fisika sudah belajar sih. Biar tahu aja. Itu ya. Ini untuk menentukan mencari A ke titik BE. Tadi ya, untuk pembuktian kenapa siku-siku, karena 6 akar 3 kuadrat itu sama dengan 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi 108 itu sama dengan 72 tambah 36. 108 sama dengan 108. Ini terbukti ya. Ini bahwa Pitagoras. Seperti itu untuk mengetahui apakah ini siku-siku atau enggak. Kalau enggak, pakai cara yang ini. Pakai titik berat. Boleh. Tidak ada salahnya. Oke, coba lagi. Sekarang 5 lagi. Sekarang 5/4 aja ya. Biar kalian, dan ini Bapak nggak kasih gambar, jadi kita bisa menggambar sendiri. Bapak ajarkan cara menggambarnya. Mohon diperhatikan cara menggambarnya. Nah, ini ketahui soalnya adalah 5/4 beraturan TP-QRS. Nah, langkah pertama kalian harus menggambar ya menggunakan garis biasa ya, penggaris nanti, tapi bawahnya itu jangan persegi, tapi adalah jejer genjang. Ini ya jejer genjang. Digambar jejer genjang, nanti di tengah-tengah sini, di titik beratnya di tengah-tengahnya, itu kamu taruh titik. Semuanya Bapak taruh garis ini ya, ini. Terus ini ke sini, ini ke sini. Kurang tinggi kali ya. Ini kurang tinggi, ini tinggiin lagi. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini ya. Dah, itu titik-titiknya. Kita kasih nama T, A, B, C, D. Oke.
TPQRS, sorry. TPQRS, kebiasaan ya. PQRS. Tuh. Yang ditanya adalah PQ-nya itu 4, TP-nya itu adalah 8. Berarti ini PR juga 8 ya. Semuanya 8, semuanya 4. Yang ditanya adalah R ke TP. R ke TP yang ditanya adalah titik R ini. Kita ganti warna aja ya. R ke garis TP. Yang ini. Segitiganya apa ya? Segitiganya RTP gitu. Jangan bingung. Nah, ini segitiganya. Ini segitiga apa? Sama kaki. Udah kelihatan ya. Ini 8, ini 8. Berarti segitiganya adalah sama kaki. Seperti ini ya. Ini T, ini P, ini R. Oke. Maka jadinya adalah 8. Ini 8. PR berapa? PR ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Berarti rumusnya adalah 4 akar 2. Gitu ya. Nah, karena ini segitiga sama kaki, berarti kita nyari tingginya itu adalah membagi 2 sama panjang. Gitu ya. Ini berarti tinggi ini akan membagi 2 sama panjang. Ini berarti ini 2 akar 2, ini 2 akar 2 gitu ya. Sama sisi juga sama. Nah, terus kita suruh cari adalah R ke TP. Ya, oh, R ke TP. Berarti kita harus nyari tinggi ini dulu, sama kita harus nyari tinggi yang di sini. Ini ya, jadi nanti ada 2 tinggi ya. Kalau ini Bapak bedain aja, ini garis yang biru ini adalah garis yang ditanya ya. Ditanya adalah ini ke sini. Oke, yang ditanya ini. Nah, kita harus cari dulu titik ini dulu ya. Misalkan ini titik A, TA-nya harus kita cari, sama RB-nya kita cari. Oke, TA dulu. TA sama dengan akar dari 8 kuadrat ya, dikurang 2 akar 2 kuadrat. Jadi kita harus cari TA-nya dulu ya. Berarti 64 dikurang 8 sama dengan akar dari 56. Udah, nggak usah dipapain, nggak apa-apa, gini aja ya. Sekarang, kalau mau disederhanain juga boleh deh. Jadi ini 4 kali 14 ya, 2 akar 14. Sekarang kita baru bisa mencari RB. Nah, kalau untuk RB, nah walaupun ini segitiga sama kaki ya, tapi kan yang kita pengen cari ininya ya. Ini karena ini tinggi yang ini udah diketahui, terus yang ditanya tinggi ini, kita harus menggunakan aturan luas. Jadi RB dikali TP itu akan sama dengan TA dikali PR gitu ya. RB dikali TP, ya oke, TA dikali PR. Jadi alas kali tinggi gitu ya. Oke, kita masukin RB-nya. RB yang ditanya dikali TP, TP itu adalah 8, sama dengan TA, TA itu tadi 2 akar 14, dikali PR, PR itu 4 akar 2. Oke, ini kita coret ya. Itu, maka RB-nya udah dapet nih, akar 28. Oke, dapet ya. Ini Bapak ulang lagi. Walaupun tadi segitiga RTP itu sama kaki ya. Ya, ini T, ini P, ini R. Kan yang ditanya bukan T ke PR ya, tapi R ke TP. Yang ditanya adalah R ke TP. Ingetin lagi, R ke TP. Jadi R ini ke TP nih, ke sini nih. Gitu. Ya, R ke TP. Kira-kira di sinilah. Yang penting siku-siku ya, anggapnya siku-siku. Yang kita pengen cari yang ini nih. Jadi kayaknya nggak siku-siku ya. Oke, biar siku-siku seperti ini kali ya. Nah, sini kali ya. Ini siku-siku, kalau itu siku-siku kan ya. Ini siku-siku. Yang kita pengen cari ini. Nah, makanya Bapak mengambil ya si tegak ini dulu nih, mencari tinggi ini dulu. Ganti warna aja ya, biar lebih enak visualnya. Ini warnanya ini. Ini yang kita pengen cari ya. Nah, untuk mencari ini, kita butuh garis bantu tinggi yang lain, yaitu tinggi yang ini nih.
Saya ke titik bawah dulu nih, kita harus cari. Nah, nanti jadi segitiganya ada dua siku-siku, siku-siku di sini sama siku-siku di sini. Nah, kalau segitiganya dua siku-siku, pakai aturan luas ya. Aturan luas. Kalau yang tadi pakai segitiga sembarang, berarti. Itu ya. Ingat yang ditanya RTP, yang ditanya ini nih, RB. Bukan TA ya, bukan TA tapi RB. Makanya kita cari TA dulu, baru nyari RB. Oke, ini adalah. Ini bisa dipahami ya. Nah, ini aja untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi intinya kalau mencari jarak ke garis itu, kalian harus membentuk segitiganya. Dan kalau segitiganya digambarkan segitiga sama kaki, tapi yang ditanya bukan tinggi sama kakinya, ya, kan kakinya kiri kanan nih, tingginya berarti yang ini dong, tengahnya. Nah, bukan kakinya kiri kanan, yang ditanya juga yang kiri, gitu, ini nggak boleh. Jadi, rumus bagi dua itu berlaku kalau yang ditanya adalah tinggi tengah-tengah ini. Oke, jadi bisa dipahami ya. Kecuali ini sama sisi, kalau sama sisi semuanya bisa membagi. Ya, kalau segitiganya sama sisi ya. Jadi ini semuanya sama. Ini sama, ini sama, ini sama. Nah, ini terserah. Kalau ini pasti membagi dua sama panjang juga nih. Kalau ini pasti ini sama ini sama. Ini juga sama. Ini sama ini sama. Ini juga sama ya. Ini sama ini sama. Makanya bedakan sama sisi sama kaki. Kalau sama kaki, kalian cari dulu tingginya. Itu aja pertemuan kali ini. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.